Baik, kembali lagi bersama saya Suenri dalam video tutorial mata kuliah web programming. Untuk tutorial yang kedua ini kita akan coba membuat file inset. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada 4 proses yang sangat penting ataupun yang selalu kita lakukan dalam sebuah sistem berbasis web itu ya. Kalau di dalam kelas itu sudah saya terangkan bahwasanya kita untuk membuat sistem itu hanya perlu 4 kunci ya. Kunci yang pertama itu insert atau input, nanti kita kasih namanya. Yang kedua read atau nanti kita beri nama tampil. Kemudian yang ketiga update, nanti kita sebut atau kita berikan namanya edit. Kemudian terakhir delete, hapus. Kalau programmer biasa menyebutnya dengan CRUD, C-R-U-D. Oke, yang video yang kedua ini kita coba membuat file untuk insert. Insert itu nanti kita lakukan proses input data ke dalam database. Database-nya tadi sudah kita sediakan. Mungkin nanti kita mulai dari tabel pertama saja, ada di sana guru. Jadi nanti guru akan kita lakukan proses inputnya dari browser yang kita buat melalui editor Adobe Dreamweaver CS 6. Oke, yang pertama silakan saudara buat satu buah file baru. Saya rekomendasikan Anda klik kanannya dari nama site-nya. Boleh Anda klik kanan di nama site-nya, kemudian pilih menu new file. Oke, biar namanya rapi ya, karena nanti kan banyak tabel yang akan kita lakukan proses insert atau input. Biar namanya rapi, kita kasih nama file kita guru itu nama tabelnya, kemudian prosesnya input, biar dia rapi. Guru. Oke, silakan dibuka, double klik. Oke, ini file guru input kita. Untuk view-nya ada 3 mode ya, design, split, sama code. Jadi Anda jangan sampai lupa ataupun jangan sampai nanti bingung, oh ini kok banyak kodenya. Ada di bagian kode, ada di bagian split, kemudian design. Oke, sebelum kita buat form untuk inputnya, pertama sekali adalah hubungan ataupun koneksi antara Dreamweaver kita ke database. Koneksi. Oke, untuk koneksi bisa Anda lihat di menu database. Oke, koneksi kita belum ada. Anda boleh tambahkan melalui icon plus di sana. Kemudian pilih menu MySQL connection. Connection name, terserah Anda mau ngisinya apa. Contoh kita gunakan bahasa Indonesia saja. Koneksi server, MySQL server letaknya ada di localhost. Anda bisa lihat di modul untuk lebih lanjut, di modul dalam bentuk file PDF yang saya share. Kemudian username-nya root. Ini username default dari MySQL. Kemudian passwordnya tidak ada, dikosongkan. Database, boleh Anda klik tombol select. Oke, jika Anda tidak bisa nyampe ke form ini, kalau seandainya saudara select dan ternyata error, berarti ada kesalahan pada site Anda tadi ya. Karena select database ini bisa Anda lakukan kalau seandainya site yang Anda buat tadi sudah Anda lakukan dengan benar tahap-tahapnya. Jadi ini muncul kalau seandainya site-nya sudah betul. Oke, di sini ada akan muncul semua database yang ada di phpMyAdmin tadi. Nah, ini semuanya muncul ke dalam select database. Kita pilih DB latihan 1. Ini yang kita buat pada video tutorial yang pertama ya. Oke, Anda lihat. Kemudian oke. Di sini dibilangnya apakah tidak harus pakai password katanya.
Di sini tidak pakai password ya karena memang database kita nggak ada passwordnya. Anda boleh checklist atau Anda oke aja langsung, tidak masalah. Oke. Koneksi sudah ready kita buat. Untuk koneksi ini hanya Anda lakukan satu kali dalam satu buah sistem kalau database-nya satu. Nanti latihan kita ini ataupun tutorial kita ini hanya menggunakan satu database. Berarti koneksi yang saudara buat itu hanya satu kali. Berarti hanya pada video yang kedua ini aja. Jadi nanti yang ketiganya tidak lagi. Oh, ini ada file baru. Mungkin kita setting dulu kalau seandainya nanti ada pengaturan-pengaturan lain. Settingnya ada di edit preference. Kalau seandainya Anda bingung ya, ada di no dokumen nanti di sini. Kalau seandainya ada yang lain-lainnya muncul. Oke. Nah, ini saya hapus saja biar kita tidak bingung. Guru input. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ke menu data ya, dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, yang kita lakukan dalam menu data ini langkahnya cuma satu. Silakan pilih menu insert record. Anda lihat menunya ada dua. Record insertion form wizard. Ini artinya pembuatan form untuk insert saudara itu dipandu. Berarti secara otomatis nanti muncul. Kalau insert record yang di bawah ini secara manual. Kita gunakan yang dipandu otomatis karena itu lebih gampang. Oke, connection. Ini koneksi yang kita buat cuma satu. Ini koneksi. Kemudian tabelnya, ya, ini nanti muncul semua tabel yang ada di dalam database Anda tadi. Oke, tabelnya guru. Misalnya ini kita buat yang pertama. Kemudian pilihan yang selanjutnya ini bisa saudara abaikan. Untuk latihan yang pertama ini ya, nanti bisa Anda perbaiki lagi. Tapi sampai pilihan yang kedua ini saya sudah cukup. Koneksi dan tabelnya apa itu sudah cukup. Kalau yang berikutnya misalnya ini ID-nya mau dirubah nggak labelnya gitu. Kalau nanti mau dirubah, nah Anda bisa rubah. Oke, itu saja. Oke. Anda lihat tabel kita atau form untuk insert guru itu sudah muncul secara otomatis dari proses insert tadi. Jadi saudara tidak perlu membuatkan formnya ini input name, nama dan sebagainya. Untuk pengaturan dasar sudah selesai sampai di sini. Kemudian nanti yang lainnya akan kita rubah di video tutorial berikutnya. Oke, sampai di sini Anda boleh simpan, save, kemudian preview. Nah, ini dia. Cukup simpel dan gampang sekali ya. Kita contohkan ID nomor 1. NIP-nya mungkin 112233445566. 12233445566. Ini contoh ya. Ini sembarang aja, nama Swendri, tempat lahir kisaran, tanggal lahirnya misalnya. Ini belum di setting ya. Kalau settingan dasar itu menggunakan format US ya, dari 2014, kemudian 2 bulannya, kemudian tanggalnya. Ini nanti hanya pengaturan lebih lanjutnya kita akan atur di sini. Ini defaultnya ya. Misalnya pendidikannya S2 sistem informasi, kemudian alamat Jalan Patimura kisaran, telepon 0852 nanti 6161. Kemudian SK di sini nomor SK. Jadi nanti untuk penamaan tabel, penamaan file-file di dalamnya itu terserah Anda ya. Ini hanya sebagai contoh untuk file-file yang ada di sana. Misalnya SK-nya itu 2014 123 456 dan seterusnya ya.
Oke, kalau sudah silakan di insert atau klik tombol insert. Oke, jika berhasil silakan Anda lihat kembali ke tab database, kemudian pilih tabel guru. Anda lihat data yang kita masukkan, data guru tadi, form inputnya sudah masuk ke dalam database-nya. Berarti form untuk insert guru sudah berhasil Anda lakukan. Bagaimana? Gampang? Mudah sekali. Kita contohkan satu lagi. Misalnya kelas ya. Di sini ada tabel kelas. Ini mungkin ada relasi nanti, tapi kita tidak bahas itu dulu ya. Yang lebih gampang dulu. Kita buat file baru, new file. Kasih namanya kelas underscore input. Sebagaimana yang tadi, biar dia lebih rapi, saya buatkan nama tabelnya, kemudian prosesnya apa. Double klik. Kita tidak perlu koneksi lagi yang tadi, karena sudah ada. Jadi koneksi itu hanya sekali. Untuk file-file berikutnya, cara membuatnya Anda langsung saja ke filenya. Kemudian pilih menu Record Insertion from Wizard. Koneksi sudah otomatis karena koneksi kita hanya satu. Tabelnya ke tabel yang ada 7 kelas. Sampai di sini aja udah selesai. Oke. Simpel bukan? Tinggal disimpan, save, preview, Firefox. Ini dia, misalnya ID 1, kelasnya misalnya 12 IPA 1. Ini contoh ya. Kemudian gurunya ID-nya 1 misalnya. Set. Silakan Anda cek ke database kelas. Oke, nama kelas yang kita masukkan tadi berhasil. Baik, sampai di sini tutorial yang kedua. Silakan Anda coba di rumah, dan terima kasih telah menonton video